Dulu ini Desa Pamah ini termasuk bisa kita bilang kayak desa tertinggal gitu. Ya nggak terkenal gitulah. Dan kita juga nggak nyangka kalau ini bakal jadi semeriah ini gitu. Untuk potensi khususnya Desa Telaga ini ya, potensinya sangat besar dengan faktor alam, dengan ketinggian alam kita ini sangat besar. Karena kita selain di ketinggian, kita juga memiliki udara yang sejuk. Dusun Pamah Simelir Kabupaten Langkat menyimpan berbagai potensi. Wilayah ini diberkahi dengan panorama alam yang indah dan tanah yang subur. Kekayaan alam yang melimpah tidak serta-merta menjadikan perekonomian masyarakat wilayah ini meningkat. Dusun ini harus menempuh proses panjang untuk menjadi dusun yang maju dan mandiri. Nama saya Sarinah Tarigan, saya asli penduduk Desa Telaga. Desa Telaga dengan Pamah Simelir itu sebenarnya satu kelurahan. Ya, jadi Desa Telaga dengan Pamah Simelir itu sama aja gitu. Dulu ini Desa Pamah ini termasuk apa ya? Bisa kita bilang kayak desa tertinggal gitu. Ya nggak terkenal gitulah, dan kita juga nggak nyangka kalau ini bakal jadi semeriah ini gitu. Jadi kalau dulu itulah karena saking melimpahnya air, jadi kita kurang menghargai betapa pentingnya ternyata air itu. Jadi sekarang orang-orang dari kota itu kan melihat air yang di sini begitu jernih dan besar pula kan. Itulah yang membuat orang-orang jadi banyak kemari. Airnya sungguh jernih, betul-betul dari air ini kehidupan orang Desa Pamah ini, sawahnya ini hidupnya dari sini. Nama saya Elbin Pinem dan saya berkeluarga ke Desa Telaga, daerah di sini. Saya di sini bertani kopi dan yang lainnya juga ada cabai. Kita tanam cabai juga. Di tengah-tengahnya tanam cabai. Karena kita memang selama ini lihat-lihat di daerah ini tanahnya subur. Jadi kita juga ingin untuk menanam-nanam di daerah sini. Itu kita udah lakukan. Ada lahan kita di sini yang dekat sini 2 hektar lebih udah kita tanami kopi sebagian, dan sebagian lagi tanam jeruk lemon. Tapi kebetulan harga jeruk lemon menurun drastis, jadi kita kurangi jeruk lemonnya. Bahkan kita mau tebang semua, kita gantikan dengan kopi atau tumbuhan yang lain. Mungkin nanti tanaman-tanaman yang lain seperti cabai. Maunya tanaman lemon Bapak itu ganti pakai Elbin kopi Pinem aja dan ya. Sarinah Tarigan merupakan pasangan suami istri yang kembali ke Dusun Pamah Simelir untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia. Kebun milik mereka kini telah memiliki akses jalan yang baik berkat dibukanya lokasi wisata alam di dusun ini.
banyak manfaatnya. Karena kita yang selama ini dari jalan besar menuju ke ladang kita ini, biasanya kita kalau kita naik mobil, mobilnya harus ditaruh di sana dulu, di simpang sana, baru kita bisa masuk jalan kaki. Sekarang dengan adanya jalur jalan seperti ini yang udah bagus, mobil kita juga udah bisa sampai kemari itu. Nah, jadi kita udah merasa puas, dan barang-barang juga sekarang sudah gampang masuknya. Seperti bahan-bahan seperti ini, bahan-bahan bangunan, bahan-bahan pertanian, obat-obatan dan pupuk, semuanya udah terasa kita sudah agak mudah gitu. Ya dulu kondisinya kalau kita lihat daerah ini memang bagus ya kan, karena bentuk daripada desa ini dianya seperti wali. Nah, jadi kalau kita lihat, kita pertama-tama kemari kita lihat dari puncak itu penatapan namanya, dari situ kelihatannya indah sekali. Jadi dari situ mungkin ada ide-ide dari kita daerah putra daerah sini untuk membuat daerah wisata, dan kenyataannya yang kita lihat banyak orang yang datang gitu, mungkin dengan udaranya dingin, sejuk, dan asri ya, tidak ada yang daerah yang longsor gitu. Jadi aman, di sini aman dan tentram lagi gitu. Orang-orangnya juga mendukung gitu. Jadi banyak yang udah buat daerah-daerah wisata seperti di sini. Daerah sini seperti kita lihat ini Pamah Piu sudah ada, dan daerah-daerah yang dekat-dekatnya juga udah mulai berbenah diri. Banyak sekali kalau manfaatnya. Kalau untuk kita sendiri dulu ini nggak bisa mobil kita masuk ke sini. Dulu hanya tinggal di bawah sana, itu pun sepeda motor. Kalau kita mau ngasih pupuk ke sini pun harus dipundak, biayanya banyak. Harus banyak teman yang menolong kita kemari kan. Tapi kalau sekarang kalau kita mau bawa pupuk pun udah bisa kayak gini. Udah banyak kali apa pengaruhnya, manfaatnya buat kita banyak. Banyak perubahannya. Jadi kalau dulu pada zamannya saya masih kecil, itu tamat SD udah gitu. Tapi sekarang ini udah banyak jadi mahasiswa dari sini. Udah banyak yang di kota-kota besar, udah anak-anaknya udah banyak yang berhasil gitu. Karena pemikirannya juga udah maju gitu. Jadi artinya orang tua pun udah menerima gitu cita-cita anak tadi yang mau jadi ini, jadi itu gitu, udah orang tua juga udah siap karena ekonominya juga udah siap gitu. Palu megendang landek makita ras rende sada pengodak pengole notoken wari majile makam buah ko page makam buah ko page payome nindu dage payome nindu bage gelah surak kulesung. Dusun Pamah Simelir kini menjadi primadona wisatawan di Sumatera Utara. Menjamurnya lokasi-lokasi wisata di dusun ini membawa berkah tersendiri bagi masyarakat di sekitarnya. Nama saya Darmawan, saya sebagai pengelola wisata di Pamah Piu ini. Awal mula berdirinya Pamah Piu ini sebenarnya kita bukan untuk wisata ya, kita untuk beladang. Tapi dengan kondisi alam kita ini terlalu banyak batu, jadi kita memutuskan untuk membuka wisata. Untuk potensi khususnya Desa Telaga ini ya, potensinya sangat besar dengan faktor alam, dengan ketinggian alam kita ini sangat besar.
Karena kita selain di ketinggian, kita juga memiliki udara yang sejuk. Pembangunan kita ini di lahan kita berdampingan dengan alam. Karena mengingat konsep kita back to nature dan kita lebih fokusnya untuk melestarikan alam. Untuk konsep kita sendiri, kita konsepnya back to nature. Dan kita untuk Pamapiu ini sendiri, kita membuka untuk semua golongan, dari semua usia. Dan konsep kita ini untuk family. Jadi dari berbagai usia bisa menikmatin tempat wisata kita. Baik itu pemandian, dari segi pemandangannya, udara yang sejuk, itu kita suguhkan untuk para pengunjung. Wisata alam Pamah View menjadi salah satu ikon wisata di dusun ini, sekaligus menjadi pionir wisata ramah lingkungan yang menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Beginilah cara kami untuk melakukan penghijauan kembali di lahan kita ya. Kita melakukan penanaman kembali untuk penghijauan dan pelestarian alam. Jadi posisi ininya kira di situ dia masak, bukan di rumah lah ya? Bukan di sini. Oh gitu, berarti memang pas di ladang pembuatan gula aren ya? Di situ mengambil airnya, dia Di situ langsung mengelola ya? mengelola. Berarti memang di sini kita gula aren kita memang benar-benar tradisional ya? Iya. Alami benar ya? Asli lah. Asli alami ya? Dia pembuatan sekitar paling tidak 6 jam. 6 jam ya? Gitu. Dari perbandingan proses kerja di dataran rendah dengan dataran tinggi ini jauh berbeda ya? Jauh Kila, ya? berbeda. Jadi kalau bersihnya Ya, untuk dari pihak pengunjungnya sendiri, kebanyakan sudah mulai sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena tempat wisata kita ini salah satunya menjadi contoh untuk menjaga kebersihan dari lingkungan. Dari awalnya kita udah konsepkan juga, mengingat begitu banyaknya pengunjung merupakan PR terbesar kita untuk pengelolaan sampah ya. Jadi kita dari awal sudah membuat planning kita untuk masalah sampah udah kita pisahkan antara organik dan non-organiknya. Untuk masalah pengelolaan sampah, kita udah mengedukasikan juga kepada pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan untuk pengelolaan sampah kita pisahkan antara organik dan non-organik. Sebisa mungkin untuk di Pamapiu ini sendiri kita meminimalisirkan untuk pembakaran sampah. Jadi sampah yang organik bisa kita daur ulang kembali untuk menjadi pupuk. Yang non organik seperti plastik, botol-botol itu akan kita kumpulin dan kita akan menjualnya. Aku
dari Binjai, lagi liburan sama keluarga nih. Kebetulan ada arisan, jadi kita liburan di sini. Pertama, ini belum pernah kita kunjungi. Terus yang kedua juga harganya untuk penginapan juga nggak terlalu mahal, masih ekonomis terbilang gitu juga. Pemandangan dan suasananya juga rapi, bersih, jadi memilih untuk di sini. Sebelumnya belum pernah, gitu. Jadi tapi iseng-iseng lewat dan kebetulan kemarin survei-survei juga buat tempat arisan, makanya tahu di sini. Kesannya ya itu tadi bersih, nyaman, mungkin bisa jadi destinasi untuk keluarga-keluarga yang lain yang mau arisan atau kumpul-kumpul. Kayaknya tempatnya rekomendasi sih. Di sini bisa ngecamp sih gitu. Jadi kalau misalnya untuk yang pengen di tempat penginapannya bisa, dan kalau misalnya anak-anak muda yang pengen menginap di tempat ngecampnya juga bisa. Itu sih yang berbeda. Pastinya mau berkunjung lagi karena ya itu tadi, karena harganya juga ekonomis. Jadi kayaknya bakal menjadi destinasi selanjutnya. Dusun Pamah Simelir kini semakin bergerak maju menjadi dusun mandiri. Pengelolaan wisata dan pemanfaatan alam yang tepat menjadi sumber terbesar peningkatan ekonomi warga. Namun, masih dibutuhkan perbaikan di berbagai bidang, termasuk sumber daya manusianya dan pengolahan hasil bumi Pamah Simelir agar menghasilkan produk yang bernilai jual tinggi. Kopi di daerah sini karena ketinggiannya memang cukup, hampir 1000 meter di permukaan laut. Jadi kopinya agak bagus. Kalau kita lihat yang sudah yang panen juga banyak yang bagus gitu. Jadi kita coba juga tanam kopi. Ya, dan hasilnya memang memuaskan, tapi karena daerah sini banyak batunya, jadi lahannya nggak begitu subur sekali gitu. Ada kekurangan karena ada batu di bawahnya yang kemungkinan waktu kita tanam kita nggak lihat batunya, tapi setelah kita tanam lama-lama datang air digerus hujan baru kelihatan batunya. Karena mungkin promosinya yang masih kurang, Bu. Belum dipromosikan dan hasilnya juga kita selama ini belum kita produk jadi barang jadi gitu, sehingga nggak dikenal masyarakat. Belum ada di sini seperti untuk koperasi untuk menampung seluruh kopi-kopi yang ada di sini. Kita hanya berikan kepada tengkulak-tengkulak aja. Jadi kopi kita belum dikenal keluar. Kalau hasilnya saya kira bagus. Kami butuh kiranya ada teman yang untuk membimbing kami di sini dan sekalian untuk menerima kopi kami di sini ataupun kerjasama dengan pengusaha yang bisa mengelola kopi kami sehingga kopi yang di sini bisa diolah dan dihasilkan jadi kopi yang udah bisa jadi untuk dimakan, diminum, sehingga kopi kita bisa harganya menjadi meningkat. Jadi masyarakat di sini semakin maju dia, penghasilannya semakin naik. Iya, itu dia, kurang dirangkul, kurang pengetahuan gimana cara sebenarnya petani kopi itu gimana sih SOP-nya gitu. Iya kan? Semua kan ada SOP-nya.
Itu. Jadi ini yang masih kurang sama masyarakat sini. Jadi yang saya lihat selama ini ada banyak orang petani kopi hanya menanam, tapi perawatannya dia nggak mengerti gitu. Jadi hanya kalau ada buahnya sedikit, petik buahnya sedikit, tapi cuma supaya banyak. Nah itulah yang masih kurang saya lihat di sini gitu petaninya. Semua petaninya kayak gitu. Kalau saya bandingkan dengan petani-petani lain di daerah lain gitu, pernah juga saya lihat di daerah Tanah Karo sana gitu kan, banyak kali buahnya gitu. Jadi dia memang harus bersih, pemupukannya gimana, harus ada kimia kah, harus ada pakai pupuk lain kah gitu kan. Ya harapannya ya semua berbenah lah. Kalau mau kita nggak ketinggalan, ikuti arus gitu. Jadi kita lihat ini wisata mulai dari Desa Telaga sampai Pamah. Semua udah bukan mulai, udah lama ini sebenarnya. Udah dikenal kalau Desa Pamah ini banyak yang mau kita lihat gitu kan. Jadi artinya semua masyarakat mendukung dan siap-siap gitu. Sebagai petani siap untuk apa sih yang bisa dibawa dari sini gitu kan. Kalau ada petani salak kayak stroberi, tomat, cabai, apa, tingkatkan semuanya. Nanti di pinggir jalan kita bikin meja, para pengunjung pulang bawa oleh-oleh. Iya kan? Kalau bisa ya, kalau ada cenderamata atau apa, kalau misalnya kita kreatif, oke lah. Saya pikir itu perlu. Karena ini biar gimana pun makin meningkat terus, nggak mungkin makin mundur. Ini pengunjung hari ini aja ada ramai kali di Piu ini. Apalagi nanti kalau kita udah siap. Kalau untuk kekurangan dari Dusun Pamah Semelil ini, mengingat wisatawan pengunjung setiap pekannya itu sudah cukup sangat banyak, tetapi kita di sini tidak mendapatkan sinyal atau jaringan GSM pun kita tidak bisa mendapatkannya di sini. Jadi kita kekurangan dari Pamah Semelil ini tidak ada sinyal jaringan untuk komunikasi. Kami berharap untuk pemerintah mensupport kami di Dusun Pamah Semelil ini untuk segera dibangunkan tower biar untuk komunikasi masyarakat di sini agak lebih mudah. Untuk kita semuanya ya, saya berharap kita untuk ke alam ini harus benar-benar kita jaga. Karena ini merupakan harta untuk anak cucu kita ke depannya. Semoga alam ini bukan dari pihak kita aja yang menjaga, tetapi dari seluruh masyarakatnya, agar alam ini tetap lestari.